Menuliskan impian masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita sudah memasuki tahun 2024. Untuk mengawali tahun 2024 ini, ada baiknya kita menuliskan apa-apa kondisi yang kita impikan untuk menghiasi tahun 2024 ini. Kenapa penting untuk kita menuliskan? Karena ini akan membantu memaksa atau mengkondisikan pikiran kita untuk fokus pada apa yang diinginkan. Karena kalau kita tidak mengkondisikan pikiran kita agar terfokus pada apa yang diinginkan dan diharapkan, maka pikiran kita bisa terjebak pada mode masa lalu, ya, atau bayang-bayang masa lalu yang membuat perasaan kita jadi tidak nyaman. Untuk itu, ada baiknya untuk kita dengan sadar dan penuh keinginan untuk menuliskan apa yang menjadi impian-impian kita di tahun 2024 ini. Kalau misalnya di tahun 2023 yang lalu ada banyak kondisi yang membuat kita tidak nyaman, lantas kita bisa menanyakan kepada diri kita apa yang kita inginkan untuk terjadi di tahun 2024 ini. Kalau misal di tahun 2023 lalu kita merasa belum berhasil dalam parenting, dalam pernikahan, atau dalam pekerjaan, karir maupun rezeki kita, maka kita bisa tetapkan apa yang menjadi harapan dan keinginan kita. Teman-teman bisa menuliskannya dengan mengucapkan terima kasih 2024. Lalu teman-teman tuliskan ungkapan terima kasih pada kondisi-kondisi yang menjadi harapan teman-teman. Misalnya, terima kasih ya Allah atas kemudahan meraih impian-impian saya di tahun 2024 ini. Terima kasih ya Allah, hubungan saya dengan pasangan semakin harmonis dan berkualitas. Terima kasih ya Allah, anak-anak saya semakin berprestasi dan percaya diri. Terima kasih ya Allah atas rezeki yang terus datang dan berkelimpahan dalam hidup saya. Terima kasih ya Allah atas peluang-peluang kebaikan yang terus terbuka menghiasi hari-hari saya. Terima kasih ya Allah, saya semakin produktif dan kontributif memberi manfaat dimanapun saya berada. Terima kasih ya Allah, impian saya terwujud dengan mudahnya. Kira-kira teman-teman bisa menuliskan dengan awalan terima kasih pada harapan-harapan, impian-impian yang diinginkan. Maka ini melatih kita untuk tahu apa yang kita mau, bukan yang tidak kita mau. Kita bisa terjebak pada masa lalu karena pernah mengalami kegagalan, kesulitan, ataupun kondisi-kondisi yang tidak nyaman yang membuat perasaan kita akhirnya menjadi takut untuk punya impian, ragu untuk bermimpi besar, ya, khawatir punya cita-cita, ya, merasa semua itu mustahil untuk terwujud dan merasa dirinya tidak layak untuk punya impian-impian besar tersebut. Padahal Allah sesuai prasangka hamba kepadanya. Jadi kalau kita berpikir kita nggak layak, ya, kita nggak mungkin, kita nggak bisa, ya kondisi itu sendiri sudah menghambat potensi kita. Padahal kita semua punya potensi dan punya hak untuk mewujudkan apapun yang menjadi impian-impian kita. Maka miliki impian tersebut, tuliskan agar itu membantu penguatan dari impian tersebut dan melatih kita untuk berpikir sesungguhnya apa sebenarnya yang kita mau. Dalam hal pernikahan, tuliskan ingin kualitas hubungannya seperti apa ke depan. Dalam hal parenting, ingin hubungannya dengan anak-anak seperti apa ke depan. Dalam hal karir, pekerjaan, rezeki, ingin usahanya seperti apa ke depan. Ya, begitupun seterusnya dalam hal ibadah spiritual kita kepada Tuhan ingin seperti apa. Menuliskan akan menunjukkan keseriusan kita. Ya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang menuliskan impiannya secara spesifik terbukti 10 kali lipat bisa mewujudkan impian tersebut. Ya, dibanding kalau kita hanya berpikir atau bahkan tidak punya impian. Maka tuliskan apa yang menjadi impian-impian teman-teman di tahun 2024 ini. Semakin spesifik, semakin bagus.
boleh terkait rumah, kendaraan, karir, kesehatan, berat badan, hubungan, ya, komunikasi, impian-impian teman-teman silahkan dituliskan. Ya, karena teman-teman semuanya berharga, layak punya impian yang besar, layak meraih apa yang teman-teman impikan. Beranilah untuk menuliskan karena Allah sesuai prasangka hambanya. Kalau kita bisa menuliskan hal-hal yang baik untuk diri kita di masa depan, maka Allah pun akan mewujudkan dengan caranya. Ya, setelah teman-teman tuliskan dengan penuh rasa syukur, ya tadi dengan terima kasih, itu membantu kita untuk selaras antara pikiran dan perasaan. Karena kalau tidak selaras, pikirannya pengen sukses, perasaannya ragu. Maka ragunya ini jadi membesar dan membuat kita nggak action untuk sukses. Ya, maka mengucapkan terima kasih di awal impian kita membantu untuk menyelaraskan pikiran dan perasaan. Rasa terima kasih itu tentu saja mudah untuk teman-teman akses. Terima kasih ya Allah, sambil teman-teman membayangkan apa yang teman-teman tuliskan itu menjadi kenyataan. Rasa terima kasihnya itu gimana sih? Gitu. Kira-kira itu yang teman-teman tuliskan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya bisa berangkat umroh sekeluarga bersama suami dan anak-anak. Masya Allah, seneng banget rasanya. Padahal belum kejadian nih, tapi kita sudah bisa menghadirkan rasa syukurnya ketika itu terwujud. Kira-kira itulah yang teman-teman tuliskan dan rasakan feel-nya, ya kan? Kira-kira kalau impiannya terwujud, teman-teman mau bilang apa ke Allah? Nah, kira-kira itulah yang teman-teman tuliskan. Terima kasih ya Allah, beruntung banget, seneng banget. Nah, hubungan saya dengan pasangan saya semakin harmonis. Suami istri saya semakin menyayangi saya, semakin menghargai saya, semakin lancar komunikasinya. Masya Allah, beruntung banget rasanya. Ya, jadi teman-teman bisa tulisan seperti itu, rasa bahagianya. Karena bahagia ini, rasa syukur ini sendiri sudah mengundang hal-hal baik datang. Sudah membuat kita bahagia. Meskipun belum sepenuhnya terjadi, tapi kebahagiaan itu membuat aura kita positif dan kita jadi bersemangat untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa memudahkan kita untuk mendekat dan meraih apa yang kita impikan tadi. Ya, jadi itu bisa teman-teman tuliskan. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ada keraguan, ketakutan, ataupun kecemasan untuk menuliskan ataupun meraih impiannya, maka itu tandanya ada mental block atau penghambat dalam diri teman-teman di pikiran bawah sadarnya yang itu perlu untuk teman-teman lepaskan. Ya, mungkin dulu pernah gagal, pernah salah, pernah ada pengalaman yang tidak menyenangkan yang akhirnya membuat teman-teman tidak berani untuk punya impian besar. Nah, mental block itulah yang menjadi PR untuk teman-teman lepaskan sehingga keberaniannya, optimismenya jadi muncul. Teman-teman bisa dapatkan layanan konseling secara private untuk membantu melepas mental blocknya ataupun mengenali apa sebenarnya yang menjadi penghambat dalam diri teman-teman untuk punya impian-impian. Teman-teman dimudahkan ya untuk meraih impian-impian masa depannya. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan mengadakan kelas webinar online bertema Muslimah Empowerment untuk membantu kita semua menuliskan dan meraih impian tahun 2024 dengan penuh sukacita.